Penggelapan dana dalam jabatan adalah salah satu kejahatan ekonomi yang paling merugikan, baik di sektor publik maupun swasta. Di Indonesia, kasus ini sering melibatkan pejabat tinggi yang memiliki akses signifikan terhadap sumber daya keuangan. Fenomena ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan korporasi, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Penggelapan dana bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan celah dalam regulasi yang dimanfaatkan untuk kecurangan. Budaya nepotisme dan korupsi yang masih kuat juga menjadi pemicu utama. Kasus-kasus ini sering sulit terungkap karena keterlibatan banyak pihak berkepentingan yang mengakibatkan proses hukum terhambat dan masyarakat jarang mendapatkan keadilan yang semestinya. Tujuan kami mengambil topik ini adalah untuk menggali definisi penggelapan dari para narasumber dan memahami seberapa serius masalah ini menurut mereka. Kami juga ingin mengetahui dampak penggelapan dana terhadap masyarakat, pentingnya pemahaman tentang penggelapan dana bagi mahasiswa dan dosen, pola atau modus operandi yang digunakan pelaku, serta solusi dari berbagai masalah tersebut. Selain itu, kami ingin mendengar pandangan narasumber tentang peran mereka dalam menyuarakan masalah ini dan kontribusi mereka dalam penyelesaiannya. Melalui video ini, kami berharap bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Kami ingin meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif penggelapan dana dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran negara. Kami juga berharap dapat mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi dan menginspirasi generasi muda untuk menjunjung tinggi integritas. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika penggelapan dana, kita bisa menemukan solusi yang efektif untuk mencegah dan memberantas kejahatan ini. Ya hal yang serius ya, karena maksudnya kalau dia ngelapin dana kan berarti dia menyalahgunakan kekuasaannya ya, lewat memperkaya dirinya pribadi melalui dana-dana yang seharusnya dipergunakan untuk masyarakat luas gitu. Termasuk masalah serius ya, karena bisa kena pasal 372 KUHP, jadi bisa kena ancaman pidana itu maksimal kalau nggak salah itu 4 tahun penjara. Ya serius lah, karena kan setiap orang yang megang jabatan tuh pasti dikasih, ibaratnya kalau istilahnya di kita kan anggaran ya, ada anggarannya, jadi pengeluarannya itu udah diatur, udah ada rencananya mau dipakai buat apa aja. Ya kalau digelapkan otomatis kan rencananya mereka kan gagal. Berarti dia memanfaatkan jabatannya itu untuk menggunakan dana buat kebutuhan pribadi, seperti itu. Serius pasti. Nah, wewenang itu yang disalahmanfaatkan oleh pihak-pihak yang mungkin tergiur gitu. Nah, itu kan akhirnya yang harusnya dananya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tetapi menjadi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi gitu. Kalau begitu ya berarti sangat serius. Kalau kita lihat kan dari fasilitas kesehatan aja, fasilitas kalau kulihat di masyarakat itu masih kayak kurang banget gitu. Oke, yang pertama kalau institusi dulu, kalau institusi itu yang pertama pasti jelek, jadi citranya jadi jelek kan. Terus yang kedua, kalau untuk teman kerja juga susah untuk kerjasama karena nggak percaya kan sama temannya kalau sudah ketahuan melakukan penggelapan ini kan. Yang tadi itu aku bilang, yang pasti ya kalau misalnya dananya itu dipakai buat pembangunan, yang pasti pemakainya juga nggak nyaman, karena ya yang kualitasnya yang harusnya direncanakan tuh bagus, tapi karena dananya digelapkan, jadi berkurang budgetnya, akhirnya nggak tahan lama gitu. Kerugian ya, bisa menjadi kerugian besar buat institusi. Pastinya institusi tersebut menjadi misalnya kehilangan
sebagian dananya yang bisa diperuntukkan untuk pengembangan institusi tersebut. Masyarakat dan khususnya mahasiswa juga harus peka juga terhadap isu seperti ini, karena kita juga yang istilahnya tadi kayak di awal aku bilang kayak penyambung liga dari masyarakat, kita yang turun ke masyarakat, jadi kita bisa ngangkat isu ini biar orang-orang juga peka gitu terhadap isu penggelapan dana kayak gitu. Masyarakat umum itu harus tahu karena ini tuh masalah yang cukup serius. Sangat penting gitu, karena kalau mahasiswa dan masyarakat umum itu memiliki pemahaman tersebut, jadi ketika mereka aware, mengetahui ada informasi, mereka bisa melaporkan untuk agar tidak terjadi berkepanjangan. Kalau sebagai mahasiswa sih mungkin kita harus lebih kritis ya terhadap pengelolaan dana dari kementerian terkait kayak gitu. Terus kita juga bisa nuntut sebagai masyarakat kan harus nuntut juga terkait transparansi dari keuangan gitu. Jadi kita bisa ngecek dari pemerintah juga harusnya terbuka terkait sama pengeluaran dana di sektor-sektornya kayak gitu. Oke, yang pertama pola itu sudah pasti ada karena ada pihak terkait seperti orang yang punya jabatan yang tinggi itu bisa melakukan dan indikasinya itu paling sering itu. Terus yang kedua itu karena alasan pribadi, karena mungkin dia butuh kebutuhannya jadi semakin banyak gitu, jadi dia butuh dananya kurang gitu, jadi diambil dari situ. Terus bisa dengan cara cukup aktif, entah itu di kampus ataupun walaupun mager ya di media sosial kayak gitu. Jadi bisa ikutan komen kalau ada hal-hal terkait, terus jadi bisa juga mengikuti atau mengawal isu-isu yang baru aja muncul kayak gitu. Mungkin kalau sebagai dosen ya kita hanya bisa memberikan arahan ya, maksudnya memberikan arahan kepada mahasiswa itu bisa. Mungkin kadang ketidakpemahaman dari kadang kita masih baru gitu, kadang kesalahan mengatur atau menstrategi atau melaporkan itu yang membuat dianggap bisa berpotensi melakukan penggelapan, tetapi ternyata itu hanya ketidakpemahaman. Nah, kalau trennya itu biasanya mungkin sudah yang sering kita dengar di berita sih. Kita harus bisa lebih peka lagi terhadap isu-isu di masyarakat. Jadi biar bisa ngajakin masyarakat juga gitu, biar bisa kayak lebih peka juga terhadap isu-isu kayak gini. Sama kita kalau ngelihat sesuatu yang janggal itu harus berani juga buat nyurainya gitu. Kita bisa melakukan peran aktif, entah itu melalui, kalau di kampus kita bisa menyuarakan suara kita, nanti melalui organisasi, terus kalau misalkan lewat media sosial, jadi ikut mengawal lewat bisa ikut komen atau repost atau nge-share untuk topik yang sedang hangat itu. Kalau untuk pencegahan ya kita masyarakat kan cuma bisa menyuarakan. Kalau masalah tindakan ya kembali lagi pemerintah kan yang ngatur. Semua civitas, semua ini punya peran. Jadi mereka setiap orang punya peran penting dalam mencegah itu. Yang penting sebenarnya keberanian sih untuk melaporkan.